Kita ke informasi yang pertama. China telah memasukkan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger ke dalam daftar hitam yang dapat memaksa perusahaan tersebut menutup toko dan pabriknya. Hal ini menambah panjang dampak awal dari perang dagang yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melansir CNBC International, China menambahkan PVH Corp ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. PVH dari Amerika Serikat menaungi banyak merek terkemuka, salah satunya Calvin Klein dan Tommy Hilfiger. Dengan masuknya PVH ke daftar tersebut ada sejumlah konsekuensi. Ini memungkinkan pemerintah China untuk mendenda pengecer tersebut, melarang kegiatan impor dan ekspor, mencabut izin kerja hingga menolak karyawan untuk memasuki negara tersebut. Sebenarnya sejak September 2024, Kementerian Perdagangan China mulai menyelidiki PVH karena diduga menolak untuk mendapatkan kapas dari wilayah Xinjiang yang telah menjadi terkenal karena kamp penahanan Uigurnya. Namun Beijing secara resmi menempatkan perusahaan tersebut dalam daftar hitamnya pada 4 Februari lalu. Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah Trump mengenakan tarif 10% atas impor dari China. Ini disertai dengan serangkaian tindakan balasan lainnya terhadap Amerika Serikat, termasuk bea baru atas impor energi dan peralatan pertanian. Menurut Kay, dengan PVH masuk dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, China dapat memaksa perusahaan untuk menutup lusinan toko yang dioperasikannya di wilayah tersebut, termasuk melarang menjual barang dagangannya kepada konsumen China secara daring. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Arab Saudi memiliki cukup lahan untuk menyediakan wilayah bagi berdirinya negara Palestina. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan Channel 14 pada Kamis lalu saat menanggapi pertanyaan tentang normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa Israel tidak akan membuat kesepakatan yang membahayakan negaranya, terutama terkait pembentukan negara Palestina. Pernyataan ini disampaikan selama kunjungan Netanyahu ke Washington yang dimulai dengan konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam konferensi tersebut, Trump mengumumkan rencananya untuk mengambil alih kendali atas jalur Gaza. Netanyahu dan Trump juga membahas potensi normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Namun, tak lama setelah konferensi pers, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa mereka tidak akan membahas hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. Sebelumnya, pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Netanyahu bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi tepi barat untuk memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi. Para pejabat tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa Netanyahu akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi untuk membujuk Riyadh agar tidak menuntut jalan menuju pembentukan negara Palestina. Kita beralih ke informasi dari domestik. Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Penundaan itu resmi dimulai hari ini 7 Februari. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai berlaku 7 Februari 2025. Realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300.000 ton sampai 6 Februari 2025 telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74%. Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi sebagai database penerima. Adapun program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.
Kita ke informasi yang terakhir. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi membantah tidak ada anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum untuk merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Anggaran pembangunan IKN itu diberikan ke Otorita IKN dan Kementerian PU. Sedangkan dari rapat terbatas beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan bahwa Presiden berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN untuk 5 tahun ke depan dengan anggaran 48 triliun rupiah. Menurut Hasan, masing-masing kementerian bakal menyesuaikan penghematan yang akan dilakukan khususnya pada program yang selama ini tidak bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, menurut Hasan, ketakutan-ketakutan yang terjadi saat ini hanya disebarkan orang-orang anonim yang tidak bisa bertanggung jawab.